Kita ingin untuk mendudukkan perjalanan isu ini dari awal dikeluarkannya statement itu, Pak. Namun sebelumnya, gimana kabarnya dulu nih, Pak? Kabar sangat baik, sehat, alhamdulillah. Masih kuat goncangannya ini sejauh ini? Ya, selama ini tidak rasa ada goncangan yang berarti lah. Dan ini hal yang ya kita sebagai politisi ini hal yang sangat biasa Tapi memang agak sedikit terheran saja kenapa bisa heboh seperti Masih begini. terheran-heran begitu ya Pak, karena memang terhitung kurang lebih 1 minggu ya sepekan sejak dikeluarkannya statement itu di rapat ya Pak ya. Baik Pak, boleh dulu kita ya clearkan lagi ini statement terkait dengan laporan fiktif dari Maluku terkait dengan anggaran 2,5 M itu. Informasinya valid didapatkan dari mana dan boleh dijelaskan dulu Pak? Ya, ini mungkin beta mulai kronologisnya ya. Boleh. Dan yang pertama beta harus klarifikasi karena dalam pernyataan beta itu satu kata pun beta tidak pernah menyebut laporan atau dalam tanda petik kata fiktif. Okay. Karena fiktif ini adalah kata hukum ya, yang itu kecuali sudah ada proses penyelidikan dan penyidikan lalu sudah ada terang. Baik. Jadi masalah ini sebenarnya sederhana, tetapi beta sendiri juga terheran-heran. Masih terheran-heran. Kenapa kok ini dia bisa menjadi viral dan dalam per 1 minggu ini masih dibahas kaitan dengan anggaran dari hibah Pemprov ke Kuarda Provinsi Maluku. Jadi ini sebenarnya berawal dari pembahasan LPJ tahun 2022. Setelah tanggal 4 diparipurnakan dalam konteks gubernur menyerahkan ke DPRD, kemudian Badan Musyawarah dan pimpinan DPRD memutuskan jadwal pembahasan. Nah, dan dalam jadwal pembahasan, Badan Musyawarah dan pimpinan DPRD merasa penting ini harus ada pendalaman di tingkat komisi. Baik. Sebelum masuk dalam pembahasan di Banggar. Nah, dalam pembahasan di komisi, kita coba menyurati seluruh OPD yang menjadi mitra dari Komisi 4. Karena kalau kita berbicara pendalaman, kita tidak bisa hanya melihat LPJ-nya saja. Kita harus butuh ada yang namanya DPA dan RKA. Jadi sudah rincian-rincian kegiatan dan anggaran. Untuk memverifikasi data-data itu. Ya, kita meminta menyurati, tetapi tidak direspon. Nah, kita mengundang seluruh OPD untuk rapat, tetapi juga tidak ada yang hadir. Dari sekian OPD yang bermitra dengan Komisi 4 itu, adakah diantaranya yang datang atau memang semuanya? Kalau untuk OPD-nya semua tidak ada yang hadir, hanya satu UPTD kaitan dengan laboratorium kesehatan. Pertanda apakah itu ketidakhadirannya? Kita memang waktu itu tidak tahu, tetapi dalam perjalanan setelah Sekda memberitahukan lewat pemberitaan, beliau katakan bahwa ini ada arahan kalau tidak salah begitu atau dalam tanda petik perintah untuk tidak hadir. Baik. Apakah dengan ketidakhadirannya OPD yang diundang ini menguatkan kecurigaan terkait dengan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya? Ini kenapa kita agak serius APBD 2022, karena kan tidak ada APBD perubahan. Ini hanya penjabaran lewat perkada, dan itu sepihak dilakukan oleh saudara gubernur. Dalam arti karena tidak melibatkan DPRD ya. Pemerintahan ini kan kemitraan. Setiap ambil keputusan itu mestinya antara gubernur dengan DPRD. Nah, tetapi karena tidak ada perubahan APBD hanya dengan perkada, makanya dalam LPJ ini kita perlu pendalaman. Nah, dalam proses pendalaman, karena stunting ini adalah isu nasional yang langsung diperintah oleh pemerintah pusat lewat presiden yang menjadi atensi, makanya waktu itu Komisi 4 fokus coba melihat anggaran-anggaran pembiayaan kaitan dengan penurun stunting. Kenapa kok stunting kita turunnya lambat? Nah, satu sisi anggarannya cukup besar. Nah, dalam pembahasan itu kan media sempat mempublikasikan itu. Nah, dalam publikasi itu tiba-tiba ada salah satu pengurus di Kuarda Pramuka itu menelepon dan memprotes.
kok kenapa hanya dana stunting yang dibicarakan? Kenapa dana Kuarda itu juga tidak dibahas di komisi? Nah, lalu saya tanya, memangnya ada masalah apa di Kuarda? Nah, saya bilang coba di WA kronologisnya. Nah, makanya dia WA bahwa ini ada 2,5 yang masuk di Kuarda. Nah, tapi dalam tanda petik dugaan beliau anggaran ini di penggunaannya itu tidak jelas. Beliau mengatakan bahwa dari 2,5 ini itu ada sebagian besar itu yang mereka kaget di bidang-bidang mereka merasa tidak ada kegiatan tetapi ada pertanggungjawaban. Nah, lalu beta bilang ini serius. Mereka bilang betul Pak. Nah, jadi akhirnya saya ketemu. Coba memverifikasi karena ini persoalan dan dia berkaitan dengan LPJ, makanya Komisi 4 memasukkan ini sebagai agenda yang harus didalami dan dibahas di Komisi 4. Nah, kita undang juga tidak ada yang hadir. Karena tidak ada yang hadir, akhirnya komisi memutuskan persoalan ini dia menjadi visi komisi yang dibawa ke rapat Banggar untuk dibahas, dibicarakan supaya ini menjadi DIM Banggar yang nantinya dijelaskan oleh TAPD yang diketuai oleh Sekda, karena kepala-kepala dinas tidak ada yang hadir untuk memverifikasi, mengkonfirmasi di rapat komisi. Baik, pasca didengarkan pernyataan dari pengurus Kuarda Maluku kan, ada upaya-upaya untuk memverifikasikan hal tersebut pasca pertemuan mungkin rapat dengan Sekda sendiri pun, apakah ada kemajuan informasi yang didapatkan untuk pendalaman? Yang tadi pas kita dapat informasi yang kita agendakan di komisi, tetapi kan kita undang tidak hadir. Masih tidak hadir juga? Tidak hadir, makanya agenda di komisi kan selesai, dia pindah ke Banggar. Nah, makanya kita bawa persoalan ini ke Banggar. Akhirnya Banggar memutuskan persoalan anggaran 2,5 itu menjadi DIM Banggar yang harus ditanyakan ke TAPD untuk menjelaskan. Tetapi ini kan kita sudah undang 3 kali, itu tidak ada pun yang hadir TPAD untuk menjawab DIM yang kita sudah kirimkan, termasuk salah satunya dana hibah yang masuk ke Kuarda kurang lebih 2,5 M itu. Baik, berarti dalam upayanya menemui jalan buntu ya Pak ya. Setelah adanya isu ini kemudian berkembang di publik, banyak pihak yang kemudian keluar dan semacam menepis begitu tentang statement itu. Kami katakan dana laporan fiktif ya Pak ya, meskipun memang dalam prosesnya belum masuk ranah hukum. Baik Pak, dari si empunya yang mengeluarkan dana itu, Kadispora, Dispora Provinsi Maluku, dalam hal ini kepala dinasnya yaitu Watimena yang mengatakan bahwa mengklarifikasi dari pihaknya bahwa dana yang diperuntukkan ke Kuarda Maluku itu tidak sebesar yang disampaikan oleh Pak Samson, yaitu hanya 2 miliar, bukan 2,5 miliar, dan itu sudah sesuai peruntukannya. Ada laporan tanggung jawab yang mungkin dari pihak mereka sudah memverifikasi setiap kegiatan dan anggaran, penghabisan anggaran tersebut. Menurut Bapak terkait dengan statement ini seperti apa? Ya, statement itu tidak salah ya. Saya tidak pernah bilang bahwa Kuarda itu terima 2,5 dari Dispora, tetapi dari Pemprov, pemerintah provinsi. Karena kita verifikasi ke salah satu pengurus, dan setelah kita cek di DPA, di LPJ, memang ada 2 miliar itu dari Dispora. Nomenklaturnya ditulis jelas untuk kegiatan kepramukaan. Itu berarti kan ada 500 juta yang bukan dari Dispora, dari OPD lain. Nah, setelah kita konfirmasi, mereka katakan bahwa 500 itu dari Dinas Informasi dan Kominfo ya, Dinas Kominfo. Kita coba telusuri di LPJ, Kominfo punya dana hibah itu ada 2,4 miliar. Tetapi dia tidak menulis nomenklaturnya untuk apa-apa. Itu berarti tidak semua ke Kuarda.
hanya 500, berarti sisanya makanya kita butuh pendalamannya di situ. Sehingga sampai di Banggar karena tidak ada konfirmasi, makanya waktu wartawan tanya, saya bilang ada hibah dari Pemprov. Yang di dalamnya itu sumbernya dari Pemuda dan Olahraga 2 miliar dan 500 dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Baik, clear ya. Terkait dengan berapa jumlah yang ini kan. Baik, Pak. Seminggu ini setelah persoalan ini dia menguak dan kemudian banyak banget orang-orang yang datang dengan berbagai statementnya, bahkan kasus ini kemudian dilaporkan di kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik, juga apalagi satu ujaran kebencian begitu, dan banyak publik yang menyayangkan akan pelaporan ini. Terutama yang melaporkan adalah tokoh atau sosok yang selama ini publik mengenalnya sebagai yang harusnya memberantas korupsi seperti itu. Pandangan Bapak terkait dengan laporan ini seperti apa? Iya, saya heran ya, padahal pernyataan Beta ini sangat berhubungan dengan melaksanakan fungsi DPR dalam pengawasan, karena sudah lewat komisi, sudah disampaikan resmi di Banggar, dan pada selesai rapat kita keluar, wartawan kan mengkonfirmasi. Itu berarti kan masih dalam range melaksanakan fungsi DPRD. Itu pengawasan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dan itu kewajiban politik kita. Dan di dalam penyampaian Beta sendiri juga tidak pernah menyebut nama orang di situ, malah ada pakai kata dugaan, karena kita masih butuh memverifikasi. Dan sebenarnya pernyataan ini datar saja kalau dilihat rekaman utuh, itu tidak ada juga yang memuat ujaran kebencian atau menyerang kehormatan seseorang. Karena Beta sebut keluarga, dan pasti yang bertanggung jawab dalam organisasi kalau kaitan dengan keuangan pasti ketua dan bendahara. Tapi tidak menyebut siapa ketua, siapa bendahara. Tetapi tiba-tiba ini direspon yang begitu berlebihan. Mestinya secara setiap orang yang taat hukum mencintai Maluku. Kalaupun dari pernyataan Beta ini dia merasa ada yang mencemarkan namanya, ya secara hukum dia secara pribadi melapor. Tetapi yang Beta sesali ini kan membawa begitu banyak, mengatasnamakan komunitas, mengatasnamakan organisasi, mengatasnamakan kelompok perempuan dan sebagainya, seakan-akan ini pernyataan politik, pernyataan pengawasan, tetapi memuat statement-statement seakan isu yang digiring ke persoalan-persoalan ujaran kebencian dan sebagainya. Itu yang kemungkinan bikin saya jadi viral di situ. Pak, saya balik lagi ke statement awal Bapak yang kemudian sampai saat ini masih viral begitu ya Pak ya. Apakah ada tendensi politik di setiap statement terkait dengan dugaan tadi yang Bapak sampaikan? DPRD lembaga politik. Fungsi pengawasan, fungsi kerja pendalaman LPJ itu politik. Politik apa? Politik anggaran. Yang outputnya dipertanggungjawabkan ke siapa? Ke publik. Jadi kalau bilang bahwa kita rapat, kita membahas satu kebijakan kepala daerah, kebijakan saudara gubernur, termasuk anggaran, kalau itu tidak dilihat dalam kacamata politik, ya omong kosong. Pasti ini kerja-kerja politik yang kita harus lakukan, menguji. Kira-kira kebijakan politik yang dilakukan kepala daerah itu sesuai rel atau tidak. Karena kita bukan lembaga hukum. Karena kita lembaga politik, pasti kerja-kerja kita itu adalah kerja-kerja politik dalam menguji seluruh kinerja, seluruh pekerjaan, seluruh pengelola anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah. Baik, dengan cara menyerang personal Widya Pratiwi ataukah seperti apa? Karena ini sudah ada tanggapan dari PAN misalnya untuk menyatakan bendera perang. Ya itu yang tadi kita bilang sesali ya. Pernyataan politik kita tidak pernah kita menyerang personality orang. Kita mengkaitkan atau meluruskan kaitan dengan kebijakan. Karena ada uang negara yang lewat APBD masuk ke organisasi Kuarda, itu adalah kewenangan kita harus mengawasi uang itu. Peruntukannya sesuai
dengan apa yang direncanakan pada saat penyusunan APBD atau tidak. Itulah fungsi pengawasan yang harus kita lakukan. Jadi jangan menganggap kita mempermasalahkan uang yang masuk ke Kuarda, lalu itu diambil kesimpulan kita menyerang orang-orang, pimpinan, pengurus-pengurus yang ada di situ. Kalau mereka merasa terserang, ya jangan jadi pengurus di situ. Jangan mengambil uang dari APBD atau menerima uang dari APBD untuk mereka kelola. Baik, baik Pak. Dari kita melihat kan ada banyak apa ya jabatan yang diembankan ke Ibu Widya Pratiwi, setidaknya ada 12 ya. Adakah selain daripada Kuarda Maluku ada kecurigaan lain lagi yang mungkin berkaitan dengan hal ini? Bukan hanya Kuarda Maluku. Pengawasan kita bukan berdasar dari kecurigaan yang sifatnya personality, bukan ya, tetapi lebih kepada kecurigaan menghasilkan output kinerja, misalnya stunting. Kita dari 2,8 target kita 23% di tahun 2022 hanya tercapai 2,6%. Satu sisi anggaran besar, itulah kecurigaan politik kita. Berarti ada yang keliru dalam perencanaan maupun pemanfaatan anggaran. Begitu juga di Kuarda. Karena ada 2,5 menurut pengurus, mereka bilang pemanfaatannya tidak sesuai peruntukan. Ini kan berarti ada kecurigaan politik kita, berarti kemungkinan ada dugaan penyimpangan di situ. Kita butuh verifikasi. Baik. Baik. Itulah kerja pengawasan di situ. Baik Pak. Kita ke penghujung obrolan kita nih Pak. Baik, untuk saya rasa pasti juga bahwa Pak Samson sendiri pun ingin agar kasus ini dibuka secara terang-terangan. Bahkan beberapa kali di statement Pak Samson sendiri mengatakan bahwa tak masalah jika mau dibawa ke ranah hukum agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Artinya penegak hukum bisa menjalankan tugas dan fungsi mereka di sana juga kalau misalkan dari panggilan-panggilan rapat tadi itu tidak dihadiri seperti itu. Apalagi harapan Bapak terkait dengan kasus ini, terutama ketua dan bendahara yang Jadi ini ada satu pelajaran pentingnya, dan saya sangat bersyukur dengan pernyataan politik yang biasa, dia jadi viral, lalu ada pihak-pihak yang melapor, yang tidak terhubung langsung dengan pernyataan beta ini. Dengan melapor ini, akhirnya kan kejaksaan merespon. Kepala kejaksaan langsung mengatensi persoalan ini, itu perlu didalami dan perlu ditelah. Kira-kira ada persoalan tadi untuk membuktikan apa ada fiktif atau tidak fiktif. Karena itu adalah ranah dari kejaksaan untuk membuktikan itu. Dan ini yang membuat saya lebih semangat sebenarnya. Kalau tidak ada respon yang berlebihan kayak begini, mungkin tidak sampai ke kuping aparat penegak hukum. Sehingga tanpa kita membuat rekomendasi, di akhir nanti pada saat pembahasan banggar, kalaupun tidak hadir, ternyata sudah duluan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ya tinggal kita dorong sama-sama, supaya nanti membuktikan apakah fungsi-fungsi pengawasan yang kita lakukan ini dalam konteks politik, itu dia ada hubungan nanti dengan pelanggaran hukum atau tidak. Untuk bisa membuktikan itu mungkin bukan di DPRD, tetapi aparat penegak hukum, dan saya mensyukuri Kepala Kejaksaan Tinggi itu memberikan atensi yang luar biasa terhadap persoalan ini. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Samson Atapari yang sudah menyambut pertanyaan-pertanyaan kami juga. Baik, Tribuners, kami bisa berharap sekali agar kasus ini seperti yang diharapkan oleh Pak Samson juga terbuka di publik begitu ya, dan kami juga membuka diri untuk berbagai pihak yang ingin turut memberikan penerangan terhadap kasus ini agar publik tidak dibingungkan dengan APBD yang dipergunakan seharusnya sesuai peruntukannya. Kami juga sangat berharap Ketua Garuda Maluku bisa menyambut mungkin undangan kami agar bisa memberikan statementnya terkait dengan hal-hal yang tengah berkembang di Provinsi Maluku saat ini. Saya Ajeng Hatalea dari kantor DPRD Provinsi Maluku dan Ketua Komisi 4 Pak Samson Atapari. Kami pamit. Terima kasih Amato. Terima kasih.